Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Fahrizal. Selamat datang di Sahabat Pena Sambawa Satria Pegunungan. Supaya sobat semua dapat melihat konten-konten terbaru dari kami, jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Bertepatan dengan 157 tahun kereta api Hindia Belanda dan 76 tahun perjalanan kereta api Indonesia, serta mengenang 110 tahun kereta api Tasikmalaya Singaparna, kali ini saya ingin mengajak sobat semua berekreasi ke masa lalu, merasakan naik kereta api dari stasiun Tasikmalaya sampai stasiun Singaparna. Mungkin sobat semua merasa aneh atau tertawa. Emang ada jalur kereta api dari Tasikmalaya ke Singaparna? Menurut sejarah, jalur ini itu dibangun 110 tahun yang lalu atau tahun 1911. Tentunya di masa penjajahan Belanda ya. Nah sobat, meskipun jalur kereta apinya sudah tidak ada, tetapi melalui ilmu sejarah kita bisa menelusurinya dengan menapaki jejak-jejaknya yang masih dapat kita temui di zaman sekarang. Sobat semua tidak perlu beli tiket ke masa lalu segala lah, cukup subscribe dan duduk manis. Ikuti jejak saya, gaskeun. Nah, bermula dari stasiun Tasikmalaya, nanti kita belok ke arah barat. Di sana kita akan menemukan sebuah jembatan kecil, yang mana jembatan kecil itu berdiri di aliran sungai, yaitu Sungai Cimulu ya. Nah, dari jembatan ini, karena memang sekarang sudah banyak rumah-rumah ya berderet di sana itu, termasuk ada masjid ya. Nanti dari pintu masjid kecil itu mengarah ke jalan raya ya, memotong jalan Cimulu, lalu nanti berkelok ke jalan Dr. Soekarjo ya, yang mana dahulu sekali jalan Dr. Soekarjo ini atau kita kenal dengan Dokar ini merupakan pasar tertua di kota Tasikmalaya ya, pasar pertama di kota Tasikmalaya. Nah dari sini di ujung perempatan antara jalan Dr. Soekarjo lalu dekat ke Masjid Agung, dari Taman Kota dekat Masjid Agung Tasikmalaya ini kita berbelok ke sebelah barat, yaitu ke Jalan Yudanegara ya. Jadi kereta api ini berkelok ke Jalan Yudanegara ya. Nanti relnya itu berada di sebelah kiri ya, kiri Jalan Yudanegara ya. Nah dari sini di ujung Jalan Yudanegara itu nanti rel kereta api ini berkelok ya, berkelok nanti itu ke samping Hotel Horizon sekarang. Busnya itu ke Jalan Pasar Lama ya, ke Jalan Pasar Lama. Sekarang itu pusat keramaian dan sekarang menjadi Mayasari ya, Mayasari Plaza ya. Nah dari Mayasari Plaza ini ya,
melewati pasar rel ya. Nah, mengapa dinamakan pasar rel? Karena memang rel ini berada di tengah pasar rakyat saat itu ya. Dan di masa lalu ini merupakan pasar kedua di Tasikmalaya setelah Pasar Kolot ya. Pasar Kolot itu yang tadi diceritakan di Jalan Dr. Soekarjo itu. Nah, karena pasar ini dilalui rel kereta api ya, maka dinamakanlah pasar rel. Dan pasar ini merupakan pasar terbesar saat itu ya di masa penjajahan Belanda ya, pasar kedua. Nah, lanjut lagi dari pasar rel lurus terus nanti membelah jalan veteran sekarang ya, Gunung Pereng ya, nanti menuju ke Cihideng Balong ya. Nah, sebetulnya di sana ada jejak bersejarah yang beberapa waktu lalu dirobohkan, itu di jalan veteran, mirip dengan rumah dinas pegawai kereta api zaman Belanda di seberang stasiun Tasikmalaya. Bisa dilihat di sana ya. Dari Cihideng Balong, nanti di sana itu ada persimpangan. Nanti kita akan berbelok ke sebelah kanan, yaitu ke Jalan Margaluyu. Nanti dari Jalan Margaluyu ini, jalur kereta api ini menuju Jalan Haji Jenderal Mustofa ya. Jalur kereta api ini berada di lajur kanan, Jalan Haji Mustofa ya. Jalan ini menuju ke Padayungan. Di sana ada persimpangan ya. Nah, tepat di Padayungan sana itu ada bisa dikatakan stasiun besar lah ya. Jadi di sana itu stasiun penampungan. Penampungan di sini itu penampungan untuk barang tambang. Saat itu Tasikmalaya bukan hanya terkenal sebagai pusat perekonomian karena hasil perkebunannya, tetapi juga pertambangannya. Dan hasil tambang-tambang ini ditampung di gudang yang ada di Padayungan ini ya. Seperti itu ya. Nah, di sini masih di sebelah kanan, nanti dari Padayungan itu kita akan lurus ya ke Jalan SL Tobing menuju ke arah Singaparna ya. Nanti itu kita melewati Cisambong ya, melewati Sambong. Nah, dari Sambong ini terus ke sana ya, kita melewati Mangkubumi ya. Nah, di sini sebetulnya kalau tadi kan di pusat kota itu rel kereta api itu berada di jalan raya, jadi memang dikenalnya itu Tarem ya. Nah, nanti dari Padayungan ke arah Singaparna, rel kereta api ini itu mulai berada di dataran tinggi ya, bisa dikatakan seperti itu ya, berada di rel bed, jadi lebih atas dari jalan raya sebetulnya ya, posisi relnya itu ya. Nah, di Mangkubumi yang masih bisa kita lacak, sebetulnya sekarang sudah diberikan patok-patok baru ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke belakang pihak dari PJK ini sudah memberikan patok baru ya. Kalau kalian lihat berwarna biru di sana itu ya. Nah, jejaknya itu yang kemarin baru ditemukan itu berada di Mangkubumi, tepatnya di dekat
sekolah Mangkubumi ya, yang sekarang menjadi Kamandara itu. Di sana ada pegunungan ya, ada railbed ya. Nah di railbed itu dalam konten sebelumnya saya sempat perlihatkan banyak ditemukan sisa-sisa batu bara ya. Nanti itu terus melaju ya. Nanti itu melewati Cibanjaran. Nah di Cibanjaran itu dikatakan halte atau stasiun besarnya lah ya, seperti itu di sana itu. Sekarang menjadi sekolah dasar dan PDAM. Nah dari sana melewati Cipari ya, melewati Cipari, nanti terus ke sana ya, masih berada di railbed, nanti itu sampai di Cikunir. Dan di Cikunir itu ada jembatan ya, jembatan kereta api, dan jejaknya masih dapat kita lihat sekarang ya, masih kokoh dan sekarang dipakai untuk pipa PDAM ya. Nah nanti dari jembatan Cikunir ini kita melewati perkampungan ya, sekarang menjadi perkampungan, itu Cibarengkok ya. Di Cibarengkok ini ada sekolah dasar nanti itu. Jadi sebetulnya ini agak jauh dari jalan raya ya. Di mendekati jalan raya itu di Cintaraja, nanti melewati sebuah jembatan yang sekarang dipakai pipa PDAM juga. Jembatan Cianda di sana itu ya. Nah, lalu nanti itu terus menanjak ke sana, nanti itu ada lagi satu jembatan, itu posisinya itu di Bololong ya. Di Bololong ini dekat sungai ya. Sungai di sana itu ada sebuah jembatan yang dipakai pipa PDAM itu, sampai sekarang masih bisa dilihat jembatan besar ya. Nah di sana itu kita masih lihat konstruksinya masih kuat. Nah kalau kita lihat posisinya, sepertinya jalur kereta api ini semakin menanjak ya. Ini terus lurus menuju ke Badak Paeh. Nanti di sebelum pom bensin itu kita akan menemukan sebuah jembatan kereta api juga. Jalur kereta api ini menuju ke Kudang ya, Kudang Singaparna, yang mana melewati bekas gudang ya, gudang garam atau gudang uyah dan gudang kopi masa penjajahan Belanda ya, yang sekarang menjadi pasar ya, pasar Kudang. Nah kereta api ini terus melaju ya, melewati Cikirai ya, Cikirai. Nah di sana itu nanti ada persimpangan ya, ada persimpangan. Kalau yang lurus itu ke arah Singaparna, dan sedangkan ke sebelah kiri itu menuju ke Polsek Singaparna dan SMP 1 Singaparna ya. Jadi berbelok ke arah kiri ya, dan itu adalah titik akhir dari perjalanan kereta api Tasikmalaya Singaparna ya, yang sekarang posisinya itu ditempati oleh Polsek Singaparna dan juga SMP 1 Singaparna ya. Nah jadi alhamdulillah kita sudah sampai di Singaparna ya, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang dari Tasikmalaya menuju Singaparna ya. Tidak terasa ya, seperti itu ya. Nah mungkin kita bertanya-tanya ya, mengapa sih Belanda membangun jalur kereta api dari Tasikmalaya Singaparna ya, melewati pusat kota, lalu juga sampai akhirnya ke Singaparna. Mengapa tidak dilanjut ke Garut, kan seperti itu. Tujuan utama Belanda membangun jalur kereta api ini itu bukan hanya untuk transportasi umum saja, tetapi untuk mengangkut hasil bumi ya, hasil bumi dari Tasikmalaya, dari Singaparna ya saat itu ya. Tasikmalaya juga tadi dikatakan terkenal dengan pusat perkebunannya ya, dan juga terkenal dengan pusat pertambangannya ya. Nah sisi lain, Singaparna saat itu memang terkenal dengan hasil kerajinan anyamannya ya, yang mana hasil kerajinan anyamannya ini terkenal sampai ke Eropa ya. Semoga dengan perjalanan yang singkat ini ya, perjalanan melalui penelusuran sejarah dapat menginspirasi kita bahwa tempat kita tinggal ini di masa lalu itu sangat pesat, sangat maju sekali. Apakah kemajuan ini dapat kita alami kembali?
hanya kita yang bisa menjawabnya. Nantikan konten selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.